Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, guys. Di siang hari ini, guys, saya tidak memiliki judul ataupun tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba melihat setiap kartu yang saya ambil nanti, apakah memberikan suatu keuntungan atau memang tidak memberikan suatu keuntungan terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang tidak bersifat positif terhadap diri kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. 5 orang yang memegang tongkat, di mana posisi di dalam kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap satu energi, yang dimana satu energi tersebut saya melihat sedang menerima suatu pertikaian atau memang sedang menghadapi suatu permasalahan, di mana pertikaian ataupun permasalahan yang sedang dihadapi terhadap satu energi tersebut sudah membuat diri dia atau membuat pikiran dia semakin hari semakin tidak karuan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini, kemungkinan dari hubungan asmara kamu, baik yang dilakukan secara LDR ataupun yang dilakukan secara numpang lewat ataupun secara toksik, saya melihat hubungan asmara kamu itu yang kamu jalankan yang hanya berupa komunikasi, itu hanya hubungan omong kosong,
Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang ada satu energi yang sudah dirugikan, yang sudah dikacaukan. Kamu sudah berkorban, kamu sudah berjuang, tetapi perjuangan dan pengorbanan kamu dianggap sebelah mata oleh pasangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya lagi, kemunculan kartu ini, saya melihat situasi pasangan kamu ketika menjalankan suatu hubungan LDR. Ada pihak yang tidak menyetujui hubungan tersebut, di mana pihak yang tidak menyetujui hubungan tersebut melihat hanya dari sisi materikah atau memang melihat dari apa yang kamu miliki. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga diri kamu yang sedang kamu jalankan untuk saat ini dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja kondisi untuk saat ini di dalam hubungan rumah tangga kamu selalu muncul yang namanya pertengkaran, yang namanya perdebatan, yang namanya perselisihan, di mana perdebatan ataupun perselisihan tersebut bukan mendapatkan suatu jawaban yang pasti, tetapi justru membuat suatu bentuk keadaan yang kacau. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap hubungan rumah tangga yang sedang kamu jalankan, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja ada satu energi di dalam perasaannya, mungkin sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kenapa saya berbicara hal tersebut? Karena memang perasaan terhadap satu energi kepada hubungan rumah tangga dia selalu ingin pergi, tetapi ketika diri dia ingin pergi, dia selalu berpikir, apakah kepergian saya ini membuat diri saya merasa nyaman, atau memang kepergian yang akan saya lakukan ini membuat pasangan saya justru bertindak seenak-enaknya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya kepada diri kamu, dari sisi pekerjaan, kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini ada situasi yang tidak membuat diri kamu merasa nyaman di dalam kondisi pekerjaan kamu. Kenapa saya mengatakan diri kamu itu berada di dalam kondisi tidak nyaman? Karena memang baik secara pemikiran ataupun secara perasaan saya melihat ada ketidaksinkronan, ada ketidaknyambungan di sini. Kamu berusaha untuk nyaman, tetapi rekan kerja kamu berusaha untuk memberikan diri kamu itu ketidaknyamanan. Diri kamu berusaha untuk bertahan, tetapi pemikiran kamu justru berkata lain. Kapan saya bisa lepas dari ruang lingkup orang-orang yang penuh manipulatif ini? Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu ini dari sisi pekerjaan kamu, mungkin ada beberapa hal yang sedang kamu harapkan, tetapi harapan kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada beberapa rekan kerja kamu yang tidak mendukung terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Baik begitu juga atasan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan usaha ataupun pekerja,
pekerjaan bisnis yang sedang kamu jalankan untuk saat ini, ada satu faktor yang membuat diri kamu itu di dalam usaha selalu ada penghambatnya. Di mana penghambat itu bisa saja berupa materi atau memang ada rekan bisnis kamu yang berusaha untuk memberikan diri kamu manipulatif. Di mana kemanipulatifan yang diberikan terhadap diri kamu hanya untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan diri kamu. Dengan kamu dirugikan, mulai di sini memiliki perasaan yang bingung. Nah, bagaimana kartu yang di bawahnya? Muncul kartu Five of Swords. Kemunculan kartu Five of Swords ini ada dua arti. Pertama, seseorang yang telah memberikan diri kamu manipulatif. Kedua, seseorang yang membuat diri kamu suatu masalah, di mana masalah tersebut berupa konflik dan membuat diri kamu semakin memegang yang namanya beban. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, kemungkinan manipulatif yang diberikan terhadap diri kamu membuat diri kamu berada di dalam situasi pertikaian. Di sisi lain, diri kamu menerima konflik karena memang tujuan dia hanya untuk mengganggu kestabilan hidup kamu, hanya untuk membuat pemikiran kamu terganggu. Apapun yang kamu lakukan, kamu berusaha untuk bertindak, itu semua tidak kamu dapatkan sesuai dengan harapan kamu. Ini dia guys, kemunculan kedua kartu ini. Nah, bagaimana bagian keduanya? Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari unsur ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari unsur airnya saja. Ada seseorang atau ada satu energi yang sengaja membuat diri kamu itu berada di dalam pertikaian, di mana pertikaian tersebut berupa konflik dan manipulatif. Dari hal tersebutlah membuat perasaan kamu itu semakin hari semakin waktu merasa sensitif. Dengan kesensitifan yang kamu rasakan, kamu mencoba untuk berdiam diri, kamu mencoba untuk berpikir apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan saya ini. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul 4 pedang yang bersilang. Dari rasa kesensitifan kamu ini, ada pemikiran yang selalu bertentangan, di mana pertentangan itu selalu muncul di dalam kehidupan kamu, atau memang ada orang yang tidak suka terhadap diri kamu atas ketidaksukaan dia mengacaukan segala apapun yang kamu lakukan. Bagaimana kartu sampingnya? Wow. Muncul seseorang yang berandai-andai, seseorang yang sedang berhayal. Kemungkinan kemunculan kartu yang ini saya tunjukkan, posisinya diri kamu di sini, kamu sedang berhayal, kamu sedang berandai-andai. Kapan diri saya lepas dari seseorang yang memberikan manipulatif, dari manipulatif tersebut menimbulkan suatu pertikaian. Saya tidak tahu pertikaian apa yang sedang kamu laksanakan ini.
Saya tidak tahu pertikaian apa yang sedang kamu terima, tetapi dari pertikaian tersebut muncul kartu ini, seseorang yang berharap agar lepas dari ruang lingkup tersebut. Bisa saja pertikaian itu berasal dari perasaan, bisa saja pertikaian itu berasal dari mantan pasangan kamu, bisa saja pertikaian tersebut berasal dari ruang lingkup circle kamu. Bagaimana kartu bagian ketiga, guys? Muncul beberapa tongkat, dimana untuk kedepannya kartu yang saya pegang ini ada dua arti. Arti pertama, untuk kedepannya akan ada salah satu perencanaan yang akan kamu susun membuat satu masalah terhadap diri kamu, masalah yang akan kamu terima bukan karena dari perbuatan kamu, tetapi ada seseorang yang akan berusaha membuat diri kamu semakin kacau. Dari arti kedua, ada salah satu perencanaan yang akan kamu tuangkan untuk kedepannya. Energi tersebut sangat kuat ini. Salah satu perencanaan yang akan kamu tuangkan, energi tersebut sangat kuat ini untuk kedepannya, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bisa saja salah satu perencanaan yang akan kamu tuangkan untuk kedepannya akan memberikan diri kamu sesuai harapan dan ekspektasi yang sangat besar. Bagaimana kartu di sampingnya, guys? Wow, muncul 4 elemen: api, udara, tanah, dan air. Dengan kemunculan 4 elemen ini, dia sedang mengarah terhadap pemikiran kamu yang sangat positif. Tetapi kalau saya berbicara keterbalikannya, mungkin salah satu 4 elemen ini apakah berunsur api, apakah berunsur udara, atau berunsur tanah, atau berunsur air. Dari ke-12 zodiak akan membuat diri kamu kacau. Saya tidak tahu dari antara 12 zodiak yang saya katakan tadi, apakah pasangan kamu atau memang orang yang berada di dalam circle kamu akan memunculkan satu masalah di sini, guys. Tetapi saya hanya saya akan fokus terhadap satu perencanaan yang sedang kamu lakukan. Bisa saja perencanaan tersebut membuat diri kamu bernafas lega. Kartu terakhir muncul kartu The Wheel of Fortune. Berarti di sini kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini akan membuat diri kamu suatu keberuntungan, dan Dewi Fortuna akan memberikan diri kamu suatu jawaban. Diri kamu untuk kedepannya akan menerima suatu keberuntungan yang sangat berlimpah di sini, guys. Bisa saja keberuntungan itu bersifat materi atau memang keberuntungan itu bersifat dari perasaan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan sangat sederhana. Untuk kedepannya, diri kamu akan menerima suatu keberuntungan yang sangat berlimpah. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.